Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Obi Cat. Improve, adapt, and overcome with Cat. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan untuk pembuatan etiket. Etiketnya bisa custom sesuai dengan keinginan sendiri. Kebetulan ini sudah ada desain dari saya. Saya juga mendapatkan referensi dari beberapa desainer atau drafter, yang mana saya hanya mengambil template dari title blocknya saja. Kemudian saya masukkan logo saya di sini. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pembuatan title block ini, di mana nanti kita akan membuat satu file drawing. Kemudian dari file drawing itu akan bisa digunakan secara terus-menerus. Yang pertama, kita bisa di sini file new. Kita pilih metric. Dan sebenarnya di sini sudah ada beberapa etiket yang sudah saya buat, tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan dari pembuatan awal sampai nanti bisa terlihat di template dari drawingnya. Yang pertama saya akan menunjukkan untuk jenis file ISO IDW. Saya pilih create. Oke, sambil menunggu loading. Jadi untuk bawaannya, untuk yang ISO adalah seperti ini. Kemudian kalian atau semuanya bisa melakukan menuju di sini di ISO. Klik kanan edit definition. Oke, ini adalah etiket bawaan dari ISO untuk dari ISO drawing inventor. Oke, di sini sudah ada dimensinya, panjangnya 180, tingginya 40. Sebenarnya ini bisa langsung dihapus atau tidak, silakan. Tapi kalau saya biasanya akan membuat di atasnya. Saya masukkan 180, saya klik tab, 40, enter. Kemudian di sini ada line. Saya pilih line. Baik, buat di sini. Jaraknya adalah dimension 40. Kemudian di sini ada offset 14, atas bawah 14. Oke. Biasanya menggunakan shortcut ya. Kalau membuat line berarti L. Nanti dia akan otomatis membuat line. Perlu diingat sambil coba, sebenarnya tadi saya membuat garis kelewat. Oh enggak, ternyata. Kemudian saya klik D untuk dimension. Masukkan 14, enter. Dan di sini juga 14, enter. Atau kita juga bisa melakukan klik reference dimension. Jadi ukurannya sama 14. 14, 35, 35. Oke, saya bikin line di sini. Oh ya, misal apabila dalam pembuatannya kalian atau teman-teman mengalami kesulitan, contoh garisnya miring atau gimana, tak perlu khawatir karena di sini ada bantuan constraint. Klik, saya pilih vertical constraint, yaitu untuk meluruskan garis yang miring. Kemudian saya masukkan dimension, dimensionnya 35, dan bisa menggunakan perintah offset seperti ini dengan jarak 35 dan jarak 35. Kemudian hapus bagian yang tidak perlu. Bisa menggunakan trim atau bisa kalian menekan tombol X. Oke, seperti ini. Bagian atas bisa dihapus semua. Oke, seperti ini. Kalau sudah ya, yang biasanya saya persiapkan adalah teksnya. Di sini kita bisa masukkan teks, klik teks, klik bebas ya. Saya melakukan klik di sini. Saya akan menulis judul Mechanical Engineering Design CAD. Bisa di blok dulu atau di bold dan di italic. Oke, nanti bisa disesuaikan, tinggal diklik tahan, nanti
bisa bergeser sendiri. Untuk teksnya bebas ya, tidak ada patokan. Tapi kalau saya biasanya itu menggunakan ISO CPUR, kalau nggak ISO CTUR. Seperti ini. Oke. Kalau misal kurang besar, saya blok, kemudian saya perbesar. Seperti ini. Nanti bisa disesuaikan saja. Untuk jenis tagnya bebas ya, tapi kalau saya biasanya menggunakan ISO CPUR. Untuk selanjutnya, di sini tinggal kita tambahkan teks lagi. Di sini ada scale. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana pembuatan scale secara otomatis. ISO CPUR. Ini soalnya saya terbiasa menggunakan jenis tag ISO CPUR di AutoCAD. Nah, apabila terlalu besar, double klik lagi, saya blok di angka 2. Oke. Kemudian untuk mempercepat, biasanya saya klik teksnya, saya Ctrl C, Ctrl V. Jadi seperti ini, nanti tinggal disesuaikan saja. Biasanya nanti akan keluar garis bantu seperti ini, atau garis reference supaya dia itu rapi. Atau bisa juga menggunakan garis semu atau garis bantu di sini. Biasanya di sini adalah sketch only. Jadi ketika nanti di sini dibuat garis supaya dia rapi, ketika dilakukan finish, dikeluar di etiket, maka garis bantunya tidak akan keluar. Tapi saya biasanya untuk mempercepat saja seperti ini, dan saya juga Ctrl V lagi untuk di sini title, dan Ctrl V lagi saya taruh di sini. Jadi memang mohon maaf, ini kebiasaan saya kalau di AutoCAD itu tinggal copy paste teks, kemudian nanti tinggal edit satu-satu. Di sini ada unit. Oke, di sini ada scale, kita rubah designer. Atau bisa disesuaikan ya, atau digambar dalam bahasa Inggris. Oke, saya ataskan lagi. Pun yang sebelah sini, double klik, saya ganti sheet atau lembar. Kemudian di sini title, atau bisa juga diganti judul. Gimana? Nggak kelihatan. Oke. Kemudian di sini ada material. Oke, kemudian di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Untuk yang ini merupakan gambar dari pandangan. Menggunakan line. Lingkarannya ada 2. Untuk gambarnya bisa disesuaikan saja. Kalau saya nggak ada patokan, yang penting muat ya. Kalau saya lebih ke proporsional, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, biasanya saya sesuaikan dengan gambar. Kalau misalnya digeser, tinggal blok aja. Wow, nggak bisa. Oke, tinggal saya bikin garis line. Saya taruh di sini. Kemudian bisa menggunakan extend. Wah, extendnya terlalu panjang. Atau saya biasanya menggunakan seperti ini triknya ya. Kemudian saya bikin line di sini. Ini untuk sebagai pemanjang garis. Sebenarnya banyak cara ya. Sebenarnya saya pasti teman-teman mempunyai cara sendiri. Nanti silakan bisa menggunakan cara yang paling efektif dan mungkin paling bisa digunakan oleh teman-teman. Ini kita blok dan kita rubah menjadi garis center line seperti ini.
Jadi nanti garisnya akan jadi garis centerline. Atau sebenarnya bisa juga kita blok dari sini, kemudian di annotate, nah di sini. Sebenarnya kita juga bisa menggantinya ke centerline. Nah, tapi centerline-nya ini dia nggak ada ininya ya, nggak ada garis putus-putusnya. Sebenarnya sama saja. Nanti kita akan setting. Tuh, malah hilang. Nanti kita akan setting untuk yang centerline-nya. Kalau sudah, nah nih yang paling menarik adalah kita bisa menambahkan logo atau gambar sesuai dengan keinginan kita. Kebetulan saya di sini sudah ada gambar atau logonya ya. Di sini. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oh ini nih, namanya raster. Oh sorry, insert image. Klik insert image. Oke, baru 11 menit. Kemudian saya dari ujung sini ke ujung sini, lepaskan. Nah, baru saya cari gambarnya. Saya sudah menyiapkan gambarnya di sini. Kemudian open. Maka di sini akan masuk. Oke, kemudian di sini ada settingan otomatis ya. Settingan otomatis itu nanti seperti judul ataupun scale atau skala dan juga material. Caranya, oh ini sudah. Kita akan masuk ke scale. Jadi sama sebenarnya. Kita copy dulu, kita paste. Jadi intinya di sini harus ada teksnya dulu. Kita double klik. Dan kita hapus. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya drawing property. Sheet properties. Nah, sheet properties initial view scale. Kemudian kita masukkan add text parameter. Maka di sini akan otomatis. Kebetulan tadi teks yang saya digunakan adalah ISO CPUR. Kemudian oke. Oke, kemudian jangan khawatir ya kalau yang ini melewati garis, karena nanti acuannya saya itu dari sini ke sini. Kemudian unit itu bisa secara manual. Unitnya sudah pasti saya menggunakan unit milimeter. Oke, designer biasanya nama saya atau nama pembuat. Tapi nanti ada juga ada dua nama, designer ataupun drawer atau drawing ya. Nama saya OB. Kalau enggak Mr. OB. Oke. Kemudian sheetnya, nah yang ini juga kita bisa melakukan secara otomatis. Double klik, kita blok, kemudian kita masukkan properties drawing. Oh bukan, drawing properties number of sheets, atau di situ sheet ya. Coba kita cari yang lain, ada nggak di sini? Tidak ada. Oh ini sheet properties, sheet number. Bentar, property entry kita cari-cari dulu ya. Saya juga mengingat-ingat karena memang saya belajar dari otodidak dan saya juga sering melihat video tutorial yang lain. Nah ini number of sheet ya. Saya blok, kemudian masukkan. Kemudian oke. Nah, yang selanjutnya ini saya copy, saya paste.
Untuk yang title, kita teksnya bisa perbesar terlebih dahulu di angka 5. Kemudian kita hapus. Kita masukkan property drawing. Untuk settingannya, biasanya saya akan memasukkan file name ataupun juga part number. Part number ada nggak? Ada. Oke, saya coba cari dulu. Part number. Oke. Kemudian yang terakhir adalah material. Sama kayak tadi, saya copy, saya paste, taruh bawah, double klik, saya blok, hapus, cari materials. Ada nggak? Harusnya ada nih. Saya cari dulu di sini, material. Kemudian add text parameter. Oke, dari sini ya. Jadi sebenarnya kita bisa membuat baru di sini, kemudian yang lama bisa kita hapus. Klik kanan, delete. Ya. Kemudian nggak perlu khawatir mau dia posisi di atas, mau posisi dia di bawah. Nanti sistem akan melacak dari etiket yang telah dibuat. Ketika saya finish, kemudian saya save, maka akan jadi seperti ini. Sheet berarti lembar 1, karena di sini belum ada gambar dan belum ada judulnya, maka tidak ada namanya. Kemudian kita atur sheetnya di ukuran A4. Untuk A4 posisinya adalah portrait. Kemudian OK. Untuk etiket sudah jadi. Kemudian jangan lupa di save. Untuk save-nya bisa kalian namakan master etiket atau etiket ya. Misal etiket Mr. Obi. Save. Nah, maka di sini akan otomatis sesuai dengan yang namanya di sini. Ya, tapi nanti ketika kita memasukkan benda kerja ataupun gambar nanti akan disesuaikan. Nah, sekarang bagaimana cara menyeting satu jenis teksnya ya. Kemudian saya untuk acuan saya bikin control new, standar, create. Saya akan membuat yang namanya benda kerja sederhana. Benda kerja sederhana seperti ini. Saya buat lingkaran, ukurannya 50 atau bebas. Saya bikin lingkaran lagi, ukurannya 35. Dan finish, saya extrude. Saya extrude 10 misal. Ini sebagai contoh, saya save part test 1 untuk sebagai acuan settingan. Nah, maka di sini akan langsung keluar gambar yang terakhir saya buat. Nah, ini akan saya contohkan di sini scale-nya 1:1. Ketika saya OK, maka di sini akan keluar. Nah, untuk apa sih? Nah, jadi nanti saya akan melakukan setting di sini di style editor. Untuk apa? Seperti ini akan saya jelaskan. Ketika saya akan memasukkan diameter, kemudian ukuran ya, dia jenis teksnya itu lebih besar dibandingkan dengan jenis teks ini. Ini di ukuran 2,5, sedangkan ini teksnya di ukuran default. Maka dari itu saya klik style editor. Oh ya, kemudian di sini di annotate juga ada seperti ini. Dan kita juga bisa melakukan setting dari center line-nya. Klik manage style editor. Oke, seperti ini.
Yang paling utama biasanya saya akan melakukan view preference ya, dan saya akan menggunakan third angle atau kuadran 3 karena disesuaikan dengan yang ada di etiket. Dan save and close. Oke, ini saya perbesar aja supaya lebih mudah. Kemudian nanti biasanya akan ada tanda pengerjaan ataupun yang lain, misal seperti ini. Oke, kalau di dalam ini masih terlalu besar atau teksnya terlalu besar, maka saya akan melakukan setting di sini, style editor, kemudian masuk ke dimension, default ISO, precision, alternate unit, dan saya akan menuju ke teks. Teks bawaannya adalah 3,5. Kemudian saya bisa klik di sini dan saya bisa membuat jenis teks baru, copy no text ISO small. Maka akan saya buat di angka 2. Save and close. Saya buka lagi. Memang dia antara save dan bisa langsung close. Saya klik lagi dimension, default ISO-nya, di teks saya ganti small. Kemudian untuk yang ini adalah teks untuk tolerance. Misal saya kasih contoh, ini default-nya. Saya akan tunjukkan. Nah, di sini akan sudah berubah ukuran. Kemudian double klik, saya akan tunjukkan untuk settingan yang tolerance. Seperti ini, deviation. Nah, ini kan teksnya masih besar. Saya atur di teks style editor, kemudian teks kita rubah menjadi 1, coba. Bukan 10 tapi 1 mili. Kemudian di tolerance. Nah, di sini juga banyak settingannya, mau dia di dalam ataupun di luar. Kita biarkan default saja. Kemudian untuk saya biasanya untuk precisionnya itu 2 angka di belakang koma. Nah, nanti satuannya adalah milimeter. 2 angka. Toleransinya juga bisa di 2 angka. Settingannya unit string, include zeros. Oke. Dan kita save and close. Maka di sini ukurannya akan mengecil. Seperti ini. Kemudian yang paling penting adalah ini ya, tadi untuk teksnya. Garisnya maksudnya. Kemudian di bagian sini saya akan pilih di den ISO saja. Den ISO ya. Kemudian kita juga bisa teksnya kita rubah yang small saja. Dan save. Kemudian untuk yang teks sebenarnya kita juga bisa edit style. Kalau saya biasanya menggunakannya ISO CPUR seperti ini, save and close. Maka ukurannya seperti ini. Untuk ini sebenarnya kita juga bisa melakukan edit seperti ini. Ini sebagai simbol kekasaran seperti ini, N8. Oh ya, yang terakhir ini tadi ya, soalnya yang di sini itu belum ada garis potongnya. Bukan garis potongnya, garis sumbu ya. Kita maksudnya ke center mark ISO. Nah, di sini kita juga bisa mengatur untuk jaraknya. Ini mark A 5 mili. Saya rubah menjadi 2. Gapnya tetap 1. Overshotnya
2, extensionnya 1,5, default radiusnya adalah 10. Coba kita rubah menjadi 5. Kemudian save and close. Maka di sini akan lebih kecil. Coba di sini. Oh, bisa langsung di sini ternyata. Oke, sama saja. Oke, seperti itu. Jadi nanti settingan ini kita nggak perlu nyeting lagi di file new baru karena sudah terbawa. Kemudian kita bisa hapus saja karena ini hanya sebagai untuk setting. Ketika saya hapus, maka di sini juga akan terhapus. Kemudian kita save. Nah, yang paling utama ketika kita akan menempatkan file etiket ini di dalam template ini, maka kita harus melihat ini. C user public document Autodesk Inventor 2017 template. Jadi kita akan memindahkan file ini ke folder template. Oke, saya ingat-ingat user public document. Jangan lupa kita cek dulu direktori yang ini di task 1. Oke, kalau sudah kelihatan akan saya buka di dokumen inventor, mana inventor, task 1 di Mr. Obi, klik kanan copy, habis itu masuk ke C, mana tadi, ke C user public document, C user public document Autodesk Inventor, cari template. Nah, di template ada yang metrik, saya pilih metrik, klik kanan paste, maka sudah akan masuk di sini. Caranya saya close dulu, kemudian saya control new lagi, kemudian kita cek etiket. Sebentar, apakah belum masuk etiket? Nah, ini etiket Mr. Obi IDW sudah masuk, dan ini bisa digunakan berulang-ulang tanpa perlu kita membuat lagi. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini tentang pembuatan etiket, silakan bisa ditanyakan di komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.